Halo Squadra, sejak Zinedine Zidane memutuskan untuk pensiun sebagai pemain sepak bola profesional, jarang sekali kita melihat sosok-sosok pemain yang mampu mengisi lini tengah secara sempurna. Meski tidak banyak yang bisa disandingkan dengan performa Zidane, Paul Pogba dianggap sebagai satu-satunya pemain yang sedikit mendekati performa Zidane. Ia memulai karir sepak bolanya di Akademi Manchester United pada tahun 2009 silam. Performanya yang hebat saat itu membantu Manchester United memenangkan FA Youth Cup. Dan sejak saat itu, Sir Alex Ferguson tertarik untuk menariknya untuk menjadi salah satu skuad di skuad utama. Dalam musim pertamanya, Pogba tidak memiliki kesempatan bermain sama sekali saat itu. Dan pada musim 2011-2012, kala itu Manchester United tidak memiliki banyak pilihan untuk mengisi posisi lini tengah. Dikarenakan beberapa pemain seperti Paul Scholes yang pensiun dan Owen Hargreaves yang pindah ke klub lain. Akhirnya Sir Fergie memberikan Pogba kesempatan untuk bermain pada pertandingan debutnya melawan Leeds United dalam sebuah kompetisi bernama English League Cup. Meski ia hanya bermain setengah babak saja, Manchester United menang dengan effortless. Dalam semusim itu, Pogba hanya bermain sebanyak 3 kali saja, salah satunya ketika melawan Athletic Bilbao di Europa League. Dan dengan kedatangan Paul Scholes yang memutuskan untuk bermain kembali, membuat kesempatan Pogba untuk menjadi pemain inti semakin sempit. Kala itu, Sir Alex Ferguson mengakui bahwa dirinya merasa kecewa ketika Paul Pogba memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak di Manchester United dan pindah ke raksasa Italia, Juventus. Match perdananya adalah ketika Juventus melawan Chievo pada 22 September 2012 silam, di mana ia bermain selama 90 menit penuh. Dan beberapa hari setelah debutnya, ia kembali bermain dalam Champions League melawan Shakhtar Donetsk. Performa Paul Pogba yang luar biasa pertama kali ia tampilkan ketika melawan Bologna dengan mencetak gol penentu kemenangan dengan skor akhir 2-1. Dan dalam musim 2012-2013 di Juventus, ia telah mencetak gol sebanyak 5 kali pada waktu itu. Ketika awal musim 2013-2014 dimulai, merupakan musim yang gemilang bagi Paul Pogba. Ia merupakan pemain fundamental bagi Juventus. Seperti halnya ketika Juventus mampu menang telak melawan Lazio di final Italian Supercoppa dengan skor 4-0. Pada tahun 2013, ia juga mendapatkan penghargaan Golden Boy Award dan dianggap sebagai pemain muda sepak bola terbaik di Eropa kala itu. Sejak kepergian manajer Antonio Conte, Pogba menjadi semakin gahar dalam naungan Massimiliano Allegri. Konsistensi dan performa yang gemilangnya menjadi aset Juventus yang sangat berharga pada kala itu. Juventus berhasil mempertahankan gelar Serie A dalam musim tersebut berkat konsistensi Paul Pogba. Dan pada tahun 2014, ia meraih penghargaan Ballon d'Or. Dalam musim terakhirnya bersama Juventus, Pogba saat itu berada dalam potensi puncaknya. Kala itu ia ternominasi dalam Best Player in Europe. Di tahun 2016, Manchester United membeli Paul Pogba dengan biaya transfer yang sungguh fantastis, yaitu sebesar 90 juta pound sterling, mengalahkan rekor transfer termahal yang pernah dilakukan oleh Real Madrid. Pada pertandingan debutnya, tim Setan Merah berhasil memenangkan pertandingan dengan skor meyakinkan 2-0 melawan Southampton. Meski banyak yang menganggap bahwa musim pertama Pogba di Manchester United kurang begitu menawan, ia tetap menjadi pemain kunci Manchester United atas kemenangannya dalam Carabao Cup dan Europa League. Sebanyak 15 gol telah ia persembahkan di musim pertamanya bersama tim Setan Merah. Di awal musim 2017-2018, ia kembali memberikan performa yang fantastis. Dalam 4 pertandingan, ia telah memberikan 2 gol dan 3 assist. Namun tidak lama setelah musim berjalan, ia harus mengalami cedera dan absen selama hampir 3 bulan. Usai sembuh dari cederanya, ia kembali dengan performa hebatnya dalam Premier League melawan Newcastle dengan memberikan gol serta assist dalam kemenangan dengan skor meyakinkan 4-1. Pada pertandingan setelahnya, Manchester United menang 3-1 melawan Arsenal, di mana Pogba memberikan 2 kali assist dalam pertandingan tersebut. Meski dengan performa fantastisnya, Manchester United gagal mendapatkan trofi dalam berbagai turnamen, runner-up di Premier League, dan kalah dalam final FA Cup melawan Chelsea. Dengan masuknya Jose Mourinho pada musim 2018-2019, performa Pogba mengalami penurunan. Dikarenakan adanya ketegangan antara Mourinho dan Pogba. Terlihat ketika Pogba mulai menghiraukan instruksi dari The Special One.
Menanggapi hal tersebut, sang pelatih mengambil ban kapten dari Pogba dan memposisikannya di pemain cadangan. Dan setelah hampir 2 musim Mourinho menjadi pelatih Manchester United, ia digantikan oleh Ole Gunnar Solskjaer. Di bawah naungan Solskjaer, Pogba kembali bersinar dan menjadi pemain penting di dalam tim. Seperti ketika ia mampu mencetak 11 gol dan 8 assist hanya dalam 3 bulan saja. Dalam tim Juventus, ia merupakan salah satu dari 3 pemain penting lini tengah antara Pirlo dan Vidal, di mana Pogba diberi kebebasan dalam mengontrol lini tengah permainan. Dalam tim Manchester United, ia memang tidak begitu konsisten, namun ia telah menunjukkan banyak sekali kehebatannya dalam memperkuat lini tengah tim. Dan baru-baru ini, Pogba kembali dikontrak oleh Juventus di bulan Juli lalu. Sayangnya beberapa hari setelah ia dikontrak, Pogba mengalami cedera dan harus absen selama 2 bulan. Semoga saja setelah ia sembuh dari cederanya, ia bisa kembali bermain dengan sangat baik lagi dan membuat bangga fans-fans si Zebra. Yang terakhir, jangan lupa juga untuk follow akun Instagram dan TikTok kita di @jornata.indonesia. Dan juga jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, share, dan komennya. Last but not least, stay fit and ciao Jornata!